Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita kembali bertemu dalam pertemuan kali ini untuk melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya berdoa dulu. Puja, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Kiswadir, Hadir. Afuja Akbar, Ya. Juliana, hadir. Faisal, Hadir. Ya. Andre. Hadir. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem indera pada manusia ya. Sebelumnya, siapa yang tahu tentang sistem indera pada manusia? 3. Siapa yang tahu tentang sistem indera pada manusia? Saya, Bu. Yang Coba. pertama, indra melihat. Ya, yang pertama indera melihat. Yang Terus, kedua, indra mendengar. mendengar telinga, Yang ketiga, indra penciuman. hidung, Yang keempat, indra untuk merasa. lidah. Yang kelima, kulit. Ya, baik. Sebelumnya, dari mana kalian tahu? Dari mana kalian dapat sumber itu? Indra pada manusia. Ada belajar sebelumnya atau lihat di buku atau lihat di Google? Dari mana belajarnya? Sumbernya dari mana? Itu dari SD pun sudah diajarkan Ya. di pelajaran IPA. Baiklah, Bu akan menuliskan ke papan tulis. Hari ini seperti yang dibilang teman kita belajar tentang sistem indera pada manusia. Yang pertama, seperti yang dibilang teman kita tadi, ada yaitu apa yang pertama tadi? Indra untuk melihat. Mata. Indra mata. Yang kedua, Indra telinga. yang ketiga, indra keempat, Indra penciuman. dan yang kelima ada indra perasa.
sebutkan di sini. Yang pertama itu ada indera penglihat. Apa mata ini gunanya untuk apa? Untuk melihat saja atau ada yang lain? Nggak ada yang tahu ya? Enggak, Bu. Eh, jadi fungsi mata itu selain untuk melihat, dia juga menjadi penerima rangsangan terhadap cahaya. Tiga. Jadi mata ini dapat bergerak dan dapat bergerak dengan bantuan penggerak. Yang pertama yaitu ada musculus rectus, yaitu berfungsi untuk menggerakkan bola mata seperti ini, ke kiri dan ke kanan, ke bawah, ke atas. Kemudian yang kedua ada musculus obliquus yang berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah, ke atas. Tiga. Kemudian yang ketiga ada musculus obliquus yang berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. Contohnya ke atas, ke bawah, kita melihat ke samping, ke kiri, kanan. Kedua di sini ada indera pendengar, yaitu telinga. Jadi bagian-bagian telinga ini dia berupa indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara yang dapat kita dengar dari kejauhan ataupun dari jarak yang dekat. Kemudian di sini ada gambar telinga yang Ibu gambarkan di sini. Yang pertama di sini ada, kita lihat daun telinga. Daun telinga ini terbuat dari tulang rawan yang berfungsi untuk menampung getaran. Kemudian masuk ke saluran telinga dalam atau lubang telinga yang berfungsi menyalurkan getaran tersebut dan akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian di sini ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini berfungsi menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara ke dalam telinga kita. Kemudian ada membran timpani atau selaput gendang di sini, selaput gendang telinga yang berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara sehingga kita dapat mendengar suara yang kita dengar. Kemudian di sini ada indera perasa, yaitu lidah. Lidah di sini berfungsi untuk merasa berbagai macam rasa, yaitu ada 4 rasa. Ada rasa asin, manis, asam, dan pahit. Sebelumnya siapa yang sudah pernah mencoba untuk mempraktekkan yang 4 rasa ini di rumah? Saya, Bu. Iya. Kamu mempraktekannya dengan cara seperti apa? Kalau untuk pertama, kalau untuk merasakan rasa asin, itu saya mencoba dengan garam. Garam. Kemudian Kalau untuk manis, itu saya merasakannya dengan memakan
gula. Gula. Selain Kalau gula, gula bisa juga dengan tebu, permen, seperti itu. kemudian ada asam. Kalau asam itu eh, seperti ya asam. Kemudian pahit ini dengan apa dirasa? Kalau pahit itu seperti mungkin seperti obat, Bu. Obat ya? Iya, baik. Selain obat, pahit ini dapat kita rasa juga dengan mencicipi kopi. Ya, Bu. Jadi, eh, di sini ada juga Ibu gambarkan bagian-bagian lidah ini yang perasanya di sini ada kalau bagian dalam lidah kita di sini yang berbentuk V itu menandakan rasa pahit. Kemudian yang di samping sisi lidah dia merasa asam. Kemudian yang sisi depan lidah dia jadi perasa asin dan ujung lidah ini yaitu perasa manis. Kemudian di sini ada 3 macam papila lidah. Yang pertama ada papila filiformis yang berbentuk benang halus. Banyak terdapat pada bagian depan lidah. Kalau kita perhatikan di bagian ujung lidah kita ini ada terdapat benang-benang halus. Kalau kita perhatikan dengan jeli. Kemudian yang kedua ada papila fungiformis, yaitu berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, banyak terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah sebelah sini. Kemudian ada yang ketiga itu sirkumvalata, yaitu berbentuk bulat seperti huruf V terbalik ke belakang yang Ibu bilang tadi, di ujung lidah itu yang bentuk V yang menjadi perasa pahit. Sebelum kita melanjutkan indera kepenciuman, dari indera penglihat, pendengar, dan perasa ini ada yang belum mengerti? Siap, sudah mengerti, Bu. Kalau sudah mengerti, baik, jika sudah mengerti, kita akan melanjutkan ke penciuman atau hidung. Jadi, hidung ini berfungsi untuk mencium bau aroma-aroma yang tidak sedap atau aroma yang wangi seperti parfum, seperti bau-bau memasak, bau bawang. Jadi di sini ada dalam gambar ini kita lihat petunjuknya, ini ada lapisan pembau untuk penciuman. Kemudian bulu-bulu ini adalah saraf pendeteksi bau tersebut. Kemudian ini ada lubang hidung. Dan ini ada rongga hidung. Jadi di dalam hidung kita ini terdapat bulu hidung. Bulu hidung ini yaitu berfungsi untuk penyaring debu, supaya di saat kita menghirup udara, debu-debu yang berterbangan tidak langsung masuk ke dalam rongga hidung kita. Jadi bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring debu-debu yang ada di udara. Kemudian ada indera peraba, yaitu kulit. Kulit ini dia sebagai pelapis otot-otot dalam, yaitu sebagai pelindung isi atau otot kulit kita. Jadi pada bagian kulit ini dia terdapat rambut, pori-pori, kemudian dia juga memiliki kelenjar minyak, dan dia memiliki akar rambut, otot rambut, dan saraf untuk menerima tekanan. Jadi pada kulit ini dia dapat merasakan panas, dingin, ataupun sebagainya. Baik anak-anak sekalian, dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, jika ada yang belum dimengerti, saya tanyakan. Ada yang bertanya? Siap, Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Kiswadir bertanya.
Saya ingin bertanya tentang indera penciuman, yaitu hidung. Ya. Yang ingin saya tanyakan, eh, indera hidung selain untuk indera penciuman, apakah hidung mempunyai fungsi lain? Oke, terima kasih. Baik. Jadi, hidung ini selain untuk mencium, dia berfungsi juga untuk bernafas. Jadi, indera penciuman ini selain untuk jadi fungsi hidung ini selain untuk indera penciuman, hidung ini juga berfungsi untuk menghirup oksigen atau untuk bernafas. Apakah jelas Kiswadir? Siap, Bu, jelas. Apa ada pertanyaan lain selain di hidung atau di mana yang tidak mengerti? Siap, Bu, nggak ada lagi, Bu. Atau ada yang mau jawab yang beda dari Ibu selain bernafas tadi? Tidak ada ya? Baik. Baiklah, jika sudah mengerti semua, di sini ada pertanyaan yang harus dikerjakan dalam bentuk kelompok. Coba dulu dibagi kelompoknya dalam 3 kelompok aja, jangan banyak-banyak biar cepat selesainya. Coba dibagi dulu. Kiswadir sebelah kiri. Ya. Sudah selesai dibagi kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, masing-masing kelompoknya ditulis dulu nama-nama kelompoknya ya dan ketuanya. Kemudian baru Ibu bagikan. Sudah selesai ya Ibu bagikan. Ini untuk kalian. Ini untuk kalian. Jadi di sini ada juga gambar. Kalian buat keterangan-keterangannya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan. Siap, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal tersebut. Tiga. Baik, jika sudah selesai, soalnya dikumpulkan kembali sama Ibu. Kumpulkan ke depan ya, satu orang aja mengumpulkan. Kelompok Kiswadir, maju ke depan satu orang untuk menjelaskan jawaban yang kalian isi. Tiga. Baik, terima kasih untuk kelompok Kiswadir sudah menjelaskan diskusinya. Kemudian kelompok Faisal maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah menjelaskan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba perwakilan satu siswa untuk menjelaskan tentang materi kita hari ini. Baik. Sistem indera pada manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama, mata, fungsinya sebagai indera melihat. Selain indera melihat, mata juga berfungsi sebagai penerima rangsangan terhadap cahaya. Yang kedua, telinga, berfungsi sebagai indera pendengar. Yang ketiga, lidah, berfungsi sebagai indera perasa. Lidah juga bisa merasakan diantaranya asin,
manis, asam, dan pahit. Yang keempat, hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Dan yang terakhir, kulit sebagai indera peraba. Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Kiswadir telah menjelaskan dari materi kita hari ini, yaitu tentang sistem indera pada manusia. Baik, benar sekali ya. Kesimpulannya itu yaitu sistem pada manusia itu dibagi ada 5, yaitu indera penglihat, indera perasa, indera pendengar, dan indera peraba. Satu lagi yaitu indera penciuman. Baik, benar sekali yang disimpulkan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa penutup majelis. Iya. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.